Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destinda Afni, NIM 20200151998. Video ini untuk memenuhi mata kuliah teori apresiasi sastra SD. Pada suatu hari hiduplah sepasang suami istri bernama Mbah Wirogati dan Nyai, di mana Mbah Wirogati dan Nyai memiliki tangan kanan bernama Sekar Panjinotokusumo. Pada suatu hari Mbah Wirogati mempunyai pekerjaan di sawah. Mbah Wirogati memiliki pekerjaan di mana pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukannya sendiri. Kemudian Mbah Wirogati mengajak Sekar Panjinotokusumo untuk membantunya bekerja di sawah. Pada esoknya, Mbah Wirogati datang ke rumah Sekar Panjinotokusumo, di mana Mbah Wirogati ingin mengajak Sekar Panjinotokusumo untuk berangkat bersama ke sawah. Kemudian Sekar Panji dan Mbah Wirogati pergi ke sawah. Sesampainya di sawah, Mbah Wirogati mengecek bahwa peralatan yang dibawanya ada yang tertinggal di rumah. Kemudian Mbah Wirogati menyuruh Sekar Panjinotokusumo untuk mengambilkan peralatan tersebut. Kemudian, Panji, ada apa Mbah? Apa ada yang mau dibantu? Ya, tolong ambilkan peralatan yang masih tertinggal di rumah. Baik Mbah Wirogati, akan saya ambil terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, Mbah Wirogati membatin. Kok Sekar Panjinotokusumo nggak datang-datang? Padahal Sekar Panjinotokusumo sudah perginya sudah dari tadi. Kenapa sampai sekarang dia belum sampai di sawah ya? Kemudian Mbah Wirogati pun menyusul Sekar Panjinotokusumo ke rumahnya. Sampai di rumah Mbah Wirogati melihat Sekar Panjinotokusumo sedang berduaan bersama Nyai. Mbah Wirogati pun salah paham kepada Sekar Panjinotokusumo dan Nyai. Mbah Wirogati mengira Nyai dan Sekar Panjinotokusumo sedang melakukan perzinahan. Sekar Panjinotokusumo pun membantah tuduhan dari Mbah Wirogati. Mbah, apa yang dilihat Mbah itu tidak benar. Saya di sini hanya membantu Nyai untuk menumbuk padi. Nyai pun berkata kepada Mbah Wirogati, betul apa yang dikatakan Panjinotokusumo Mbah, di mana tadi saya merasa kelelahan saat menumbuk padi. Allah kamu Panji, pasti kamu sudah bersekongkol dengan Nyai untuk menutupi perzinahan kalian. Benar Mbah, saya tidak melakukan perzinahan dengan Nyai. Allah, kamu pasti sudah melakukan perzinahan itu di rumah ini. Saya tidak percaya apa yang kalian katakan. Mbah, saya akan buktikan bahwa kejadian ini tidak benar adanya. Buktikanlah saja. Tapi bukti itu harus masuk akal dan dapat dilogika. Baik Mbah, besok saya akan ke rumah Mbah untuk menjelaskan kejadian ini dan membuktikan bahwa saya dan Nyai tidak melakukan perzinahan. Baiklah, akan saya tunggu Sekar Panji. Kemudian Sekar Panji pulang ke rumahnya
dapat membuktikan bahwa dia dan Nyai tidak melakukan perzinahan. Keesokan harinya, Sekar Panjinoto Kusumo datang ke rumah Mbah Wirokati. Mbah, saya akan membuktikan perkataan saya kemarin bahwa tuduhan Mbah itu tidak benar kepada saya. Buktikanlah saja, Panji, bahwa kalian tidak melakukan perbuatan zina. Baik, Mbah. Di sini saya ada sebilah pisau di mana Mbah dapat menusukkan pisau itu di dada saya. Tetapi saya mempunyai satu syarat, di mana apabila darah yang keluar berwarna putih, saya tidak melakukan perbuatan zina. Tetapi apabila yang keluar berwarna merah, berarti saya dan Nyai melakukan perbuatan zina. Apa yang kamu bilang, Panji? Pasti saya tidak melakukan perbuatan bodoh yang itu yang kamu minta, di mana saya akan membunuhmu. Tidak mungkin, Panji. Mbah, itu adalah satu-satunya cara di mana saya dapat membuktikan bahwa saya dan Nyai tidak melakukan perbuatan zina. Kamu yakin, Panji? Yakin, Mbah. Demi untuk membuktikan bahwa saya dan Nyai tidak melakukan perbuatan zina. Baiklah, akan saya turuti kemauanmu. Beberapa menit kemudian, Panji pun terjatuh. Mbah Wirokati melihat Sekar Panjinoto Kusumo tergeletak tidak berdaya. Beberapa menit kemudian, darah keluar berwarna putih, dan Mbah Wirokati menyesal. Mengapa saya tidak percaya perkataan Sekar Panjinoto Kusumo dan Nyai? Mengapa saya tidak percaya dengan perkataan mereka bahwa mereka tidak melakukan perbuatan zina? Ternyata Panji dan Nyai tidak melakukan perbuatan zina. Dan Mbah Wirokati merasa menyesal dan dia berniat untuk membunuh dirinya sendiri dengan cara mengambil pisau yang ada di dada Sekar Panjinoto Kusumo dan menancapkan pisau tersebut ke dadanya sendiri. Kemudian Mbah Wirokati pun terjatuh. Nyai melihat di depan rumah, melihat Sekar Panjinoto Kusumo dan Mbah Wirokati sudah tergeletak tidak berdaya dan tidak bernyawa. Nyai hidup sebatang kara dan melanjutkan hidupnya sendiri. Dari cerita tersebut terbentuklah sebuah desa bernama Desa Wirogaten, di mana desa tersebut terbentuk karena adanya cerita dari Sekar Panjinoto Kusumo dan Mbah Wirokati yang keduanya meninggal karena kesalahpahaman, dan terbentuklah sebuah desa bernama Desa Wirokati.